Oh ya 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 ya. Saya tunjukkan ya bahwa orang yang ingat mati itu adalah orang yang cerdas asal dia bersikap dengan benar. Ini contoh nih, contoh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah dipegang pundaknya oleh Nabi sambil Nabi bersabda begini. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang numpang lewat saja. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang numpang lewat saja. Itu Abdullah bin Umar langsung punya pemahaman begini. Kalau begitu, kalau kita ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau kita mau berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Dengan kata lain, kita tidak tahu apakah sore masih hidup. Kita tidak tahu apakah pagi masih hidup. Abdullah bin Umar memahami bahwa hidup itu berarti hanya sebatas pada tarikan nafas. Jadi kalau kita narik nafas, mengeluarkannya belum tentu kita bisa memasukkannya kembali. Nah, beliau punya prinsip harus mensegerakan kebaikan. Jadi kalau kita ini ingat mati, saya ulang, kalau kita ingat mati harusnya seperti Abdullah bin Umar, mensegerakan kebaikan. Jangan menunda kebaikan. Kalau kita ingat mati, jangan nunda tobat. Kalau kita ingat mati, jangan tunda investasi akhirat. Kalau kita ingat mati, jangan memperlambat kebaikan, tapi segerakan kebaikan. Seolah-olah kita mau berkata, belum tentu nanti saya masih hidup loh ini. Masih harus segerakan. Masuk waktu sholat, kita segerakan sholat. Kita mau berbuat baik pada saudara, jangan tunda, sekarang aja, sekarang. Mumpung kita ada waktu. Belum tentu besok kita ada waktu. Jadi dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya pantas kalau Nabi menyebut dia sebagai orang yang cerdas. Karena dia akan mensegerakan kebaikan. Satu dulu. Yang kedua, orang kalau ingat bahwa dia dekat dengan kematiannya, dia akan berusaha bersikap dengan sikap seolah-olah bahwa dia sebentar lagi mau mati. Maka ketika dia sholat, dia punya keyakinan bisa jadi ini sholat saya terakhir. Ketika dia berbuat baik kepada istrinya, dia akan berkata bisa jadi ini perbuatan baik terakhir saya pada istri saya. Ketika dia berbakti pada orang tuanya, bisa jadi bakti saya pada orang tua terakhir kalinya. Ketika dia ngaji kayak gini, bisa jadi ngaji saya terakhir. Sehingga di semua keadaan dia akan berbuat yang terbaik, berusaha terbaik. Siapa yang begini ini diantaranya? Hatim al-Asam rahimahullah. Beliau pernah ditanya, Syekh, apa rahasia salat khusyuk Anda, Syekh? Kata beliau, sudah 30 tahun ini, kata beliau, setiap kali saya salat, saya selalu merasa ini salat saya yang terakhir. Pas saya ngomong gini, ada jamaah saya yang ngomong, saya dulu gitu Ustaz, sama suami dilarang, "Mah, jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran loh." Jadi setiap kali berbuat baik, beliau merasa ini berbuat baik yang terakhir. Maka beliau berbuat terbaik. Kata suaminya, "Jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran," katanya. Saya jawab, "Bu, ini yang cerita Hatim al-Asam berbuat begitu sudah 30 tahun tidak mati-mati," saya bilang gitu. Dulu awal-awal saya menikah itu, saya sering bicara tentang kematian dengan istri saya. Istri saya itu awal-awal nangis. "Jangan ngomong soal mati, nanti mati," kata istri saya gitu. Awal-awal saya nikah sama istri saya itu. Terus saya bilang sama istri saya gini, banyak orang ngomong mati dan persiapan mati, nggak mati-mati itu banyak, saya bilang. Dan banyak orang yang nggak pernah ngomong mati, tahu-tahu mati, yo banyak, saya bilang gitu. Mending kita ngomong mati, persiapan mati, terus mati, daripada nggak pernah ngomong mati, nggak pernah persiapan mati, tahu-tahu mati, saya bilang gitu. Jadi banyak orang yang ngomong mati nggak mati-mati itu banyak, saya bilang gitu. Itu kan anggapan sebagian orang saja itu. Nah, jadi ngeten kira-kira makanya kenapa orang yang ingat mati itu dianggap sebagai orang yang cerdas, ya karena dia akan selalu mensegerakan kebaikan dan akan berbuat yang terbaik karena dia selalu merasa bisa jadi ini ibadah terakhir saya. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Apa? Oh nggih. Nggih.
Di pamale. Tapi kalau kita ngomong aja nggak apa-apa. Insya Allah nggak mati kok. Nggih monggo Pak, monggo. Nggih monggo. Nggih. Puasa tarwiyah. Tarwiyah puasa apa hari tarwiyahnya? Haji. Oh, nggih. Bagus. Sami. Tarwiyah ini amalan sunnah dalam haji. Jadi dia tidak wajib. Kalau ditanya apakah Nabi mengamalkan, Nabi mengamalkan. Karena Nabi hajinya cuma sekali ya. Nabi termasuk yang mengamalkan tarwiyah. Kalau yang mengamalkan tarwiyah berarti dia mengambil miqat hajinya itu di tanggal 8 setelah zuhur. Tanggal 8 setelah sebelum zuhur itu setelah sholat subuh sebelum zuhur terus berangkat ke Mina. Ke maktabnya di Mina itu Nabi tidak menjamak, sholat tepat pada waktunya, tidak dijamak, tapi untuk yang 4 rakaat dikosor. Zuhur, asar dikosor, maghrib tidak bisa dikosor ya, isya dikosor. Jadi sholatnya tepat pada waktunya, tapi dikosor untuk yang 4 rakaat sampai subuh. Berarti kecuali maghrib dan subuh itu nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor itu. Sampai subuh Nabi itu, sampai subuh. Setelah subuh baru bergerak menuju ke Arafah. Nah, sebagian orang ngambil tarwiyah itu nggak sampai subuh, sebagian, karena buru-buru ke Arafah supaya dapat kemah katanya. Nggak apa-apa sih, sunnah memang, nggak wajib. Cuman kalau mau sempurnanya, Nabi di Mina saat tarwiyah itu sholat 5 waktu. Nabi di Mina saat tarwiyah itu sholatnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya ngambil mikotnya dari sebelum zuhur biasanya. Kalau saya dari hotel transit saat itu bergerak ke Mina terus. Nah, sampai di Mina itu kita sholat zuhur dengan cara dikosor. Tepat waktu tapi nanti asar sholat lagi dikosor. Nanti maghrib nggak dikosor karena 3, isya dikosor, subuh nggak dikosor karena 2 ya. Baru bergerak ke Mina nanti, bergerak ke Arafah. Sampai di Arafah kan sebelum zuhur. Sementara Arafah itu mulainya zuhur. Nah, sebelum zuhur itu tidur, jangan melek, tidur. Sampai di Arafah tidur, jangan melek, tidur. Kenapa tidur? Ngumpulkan tenaga nanti supaya pas zuhur melek sampai maghrib. Jangan dibalik. Sebelum sampai di Arafah sebelum zuhur melek, pas zuhur tidur, sayang. Wong waktu mustajabahnya pas zuhur itu. Makanya sampai di Arafah sebelum zuhur tidur, wis turu ae, tidur. Kumpulkan tenaga, mohon sama Allah. Nanti pas zuhur melek sampai maghrib. Karena sayang itu waktu yang mustajabah, tempat yang mustajabah, ampunan melimpah ruah luar biasa. Tidak boleh ada keraguan kita dalam hal ini. Udah, itu kalau kita tidur kan ya sayang. Orang tidur itu ya sayang. Pas di Arafah kok, waktu Arafah mustajabah kok tidur sayang. Kalaupun misalnya ngantuk mau tidur silakan, tapi posisikan yang nggak enak supaya nanti segera bangun lagi. Karena sayang itu waktu mustajabah soalnya itu. Waktu yang mustajabah itu. Waktu yang mustajabah, tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Dari waktu zuhur sampai maghrib itu tanah yang paling mulia di seantero jagat di Arafah itu. Jadi kalau jangan nanya ke saya, Nabi melakukan Arafah. Nah, yang tidak Nabi melakukan tarwiyah. Yang tidak melakukan tarwiyah biasanya kalau yang haji plus, saya kan haji plus kemarin ya. Jadi dari hotel transit atau dari maktabnya itu langsung ngambil mikot haji tanggal 9-nya sebelum zuhur. Langsung bergerak menuju ke Arafah. Sampai di Arafah. Jadi nggak pakai Mina dulu, tapi langsung Arafah kalau nggak pakai tarwiyah. Sah hajinya sah. Cuman tidak mendapatkan kesunahan tarwiyah. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih.
Nggih. Oh, sekarang nggak difasilitasi ya? Oh. Berarti anu yang nggak tarwiyah berarti anu nggih langsung Arafah berarti nggih. Jadi nun sewu, Departemen Agama tidak memfasilitasi tarwiyah. Enggak tuh. Oh. Enggak. Oh, tarwiyah sendiri berarti nggih. Enggak. Kalau saya karena plus kemarin travel kami ngadakan tarwiyah. Ada beberapa yang memang nggak mau tarwiyah, ada memang karena dia sudah tua ya, mungkin mau langsung Arafah ya silakan aja. Cuman kami yang saat itu memilih tetap tarwiyah saat itu. Oh, saya baru tahu malah. Kalau dulu difasilitasi kalau dulu nggih. Nggih. Ya mudah-mudahan tahun ini difasilitasi mudah-mudahan. Amin insyaallah. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.